Halo, selamat malam, Mas Pati. Saya mau mendemokan semua revisi yang ada di dokumen ini. Yang pertama, saya coba masuk ke halaman terlebih dahulu. Ini sudah bisa login secara leveling, jadi nanti Mas Pati bisa membuat user atau bisa langsung menggunakan user yang sudah saya sediakan. Jadi usernya ini yang sudah saya buatkan seperti itu. Coba kita masuk ya. Nah, ini tampilannya sudah berbeda. Ini ada departemen ya, di sini ini bisa diinput departemennya. Terus ada user, mengenai user ini juga bisa disesuaikan saja nanti admin atau apa segala macam. Nah, di sini ada daftar pekerjaan. Nah, ini yang paling penting nih. Misalkan saya mau buat nih, di sini kan ada request kalau yang statusnya di ini kan mau dihapus, statusnya ini tidak perlu ditampilkan. Jadi langsung ketika create misalkan ada ukurannya 18 juta. Nah, seperti ini kan ada bulan nih. Nah, kalau Agustus ini berarti nanti harusnya sudah terproses. Saya sisihkan dulu. Ini misalkan yang saya pilih adalah staff ini, terus dari departemen A. Coba saya save, datanya sudah masuk. Nah, di sini ada muncul 3 menu, yang mana realisasi itu artinya dan, terus ditunda dan digeser. Nah, kalau misalkan saya masuk ke halaman staff, ini di saya lanjutkan sebentar tadi ada. Nah, di sini kan ada geser. Nah, kalau staff dia nggak bisa melakukan hapus seperti itu. Sekarang saya login ke halaman admin dulu ya. Ini kan yang paling penting. Nah, kan tadi kan kita sudah create pekerjaan itu kita bisa melakukan realisasi, itu udah geser dan segala macam. Nah, karena ini apa namanya, karena tanggalnya tadi itu kan 8 Agustus, tanggal 23 Agustus, maka statusnya proses karena belum sekarang. Nah, kalau misalkan saya bikin ulang tanggalnya misalkan saya set bulan depan tanggal 25 ya. Nah, ini anggarannya 20 juta. Terus penggunanya saya akan staf departemen. Nah, maka statusnya kosong, itu kan yang diminta oleh Mas Pade di catatan ini, karena ini kan masih belum dimulai, belum diproses oleh ini. Nah, apa namanya, di sini ini sudah bisa ada klasifikasi yang mana di setiap menu itu bisa menampilkan data-data proses atau sesuai dengan statusnya masing-masing. Nah, di sini saya demokan ya, ketika direalisasi atau jangan direalisasi dulu ya. Misalkan saya tunda alasannya tes ditunda bulan November. Saya submit, datanya sudah pending.
datanya akan masuk ke di folder. Misalkan saya batalkan, harusnya kalau dibatalkan ini, nah ini saya lanjutkan ya, karena ini tadi kan mau dibatalkan tunda. Nah ini kan karena tanggalnya, bulannya realisasinya bulan September, maka kalau ketika saya tunda, isinya akan masuk ke statusnya akan statusnya akan tetap kosong karena masih belum dimulai seperti itu. Nah kalau misalkan sudah digeser, kalau digeser semuanya sudah menjadi sip. Nah di sini digeser ini akan muncul sip lagi seperti itu. Nah ini kan sudah ada nih, kita coba datanya kita perbaiki. Nah ini tadi datanya sudah saya ubah. Kalau misalkan ditunda tadi kan sudah saya demokan, kalau ditunda nanti akan masuk ke menu ditunda, kalau digeser maka akan masuk ke digeser seperti itu. Ini kalau digeser atau ditunda itu bisa dibatalkan seperti yang saya demokan tadi. Terus kalau misalkan ada ini, misalkan tanggalnya saya lupa nih, tanggalnya bulannya ini bulannya itu saya rubah menjadi bulan 7. Nah itu harusnya kalau misalkan ini masih belum ada statusnya, itu nanti program akan otomatis men-set menjadi delay atau terlambat seperti itu. Ini saya coba rubah dulu datanya. Nah ini kan ya, datanya kan sudah saya rubah. Nah ini schedule yang ada di server saya itu akan jalan setiap 5 menit. Nah di sini harusnya akan ada perubahan. Nah menjadi delay karena ini kan ini secara otomatis ya. Ini saya set 5 menit. Jadi kalau besok Mas presentasi nanti confirm saja itu nanti, karena di set 5 menit ini harusnya tidak bagus untuk server saya karena kan kinerjanya akan semakin terkuras seperti itu. Nah ini untuk masalah status sudah aman. Terus untuk delete ini sudah bisa dilakukan delete oleh masing-masing kepala, yaitu admin, kepala seksi, dan kepala departemen. Nah kita coba misalkan tadi kan kita sudah set ke staffnya, namanya staff ya, penggunanya namanya staff, yang mana pengguna staff ini di departemen A. Misalkan saya mau nyoba masuk ke kasek @email ini ya, mengecek apakah datanya staff itu ada. Kita tinggal cek aja di sini. Nah, di sini. Nah ini data ketika saya login menjadi kepala seksi. Di kepala seksi bisa mengkontrol edit atau delete data pekerjaan yang sudah ditunjukkan kepada salah satu staff. Nah di masing-masing report itu juga saya sediakan export Excel, itu juga untuk kepentingan reportnya seperti itu. Nah untuk kepala departemen harusnya sama ya, jadi dia bisa melihat keseluruhan kepala seksi maupun staff. Ini sudah berjalan semuanya seluruhnya. Nah ini sudah rapi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Madi. Terima kasih atas prosesnya. Jadi semoga presentasinya lancar. Ini sudah saya usahakan sampai pagi belum tidur. Semoga aman-aman saja. Terima kasih. Selamat pagi.